Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, Selamat siang. Pak Juari. Sehat-sehat? Ya, alhamdulillah. Selamat siang, Rit. Saya sedikit mengganggu nih. Saya lihat ada di workshop nih kegiatannya ada semacam pembuatan ya cukup unik ya. Saya lihat lapisannya juga macam-macam. Ini apa Pak Juari ini kira-kira buat apa nih barangnya? Ya, kalau dilihat saat ini sedang ada di workshop. Saat ini sedang ada proses pembuatan pintu untuk peredam suara. Pintu peredam suara. Yes. Lebih ke untuk studio. Khusus untuk studio. Jadi ukuran pintu sesuai permintaan, seperti itu. Ukuran pintu custom sesuai dengan kebutuhan di lokasi. Berapa ukurannya kita bisa menyesuaikan. Iya, iya, iya. Saya lihat ini banyak sekali lapisan-lapisan yang ada di dalam maupun di luar. Nah ini gimana Pak Juadi, mungkin bisa menjelaskan secara teknis ya, biar apa namanya customer ya yang akan datang dengan PT kita yang baru yang suka lama ya bergerak di bidang apa namanya peredam suara ya, peredam ruangan dan apa aja yang dihasilkan dari pintu-pintu ini. Mungkin Pak Juadi lebih detail lagi. Ya, jadi kalau saat ini yang dilihat di depan kita ini adalah proses pembuatan pintu peredam suara. Pintu peredam suara. Ini ya, kalau sudah ke kondisi begini, ini sudah berapa persentase nih selesainya nih? Atau masih baru setengah atau seperti apa nih? Jadi kalau kondisi seperti ini ya kategorinya baru kurang lebih baru 50%. Oh, ya ini 50% sudah setebal ini? Ya, kalau secara tebal ini untuk daun pintunya saja ini tebal kurang lebih sekitar 9 cm. 9 cm? Ya, 9 cm. Saya kira lebih nih dari 9 cm. Kalau termasuk dengan kusennya ini kurang lebih 14 cm. Jadi kalau daun pintunya saja 9 cm. Oh, ini kusennya? Ya, kusennya. Oh, gitu. Jadi ini kusennya, ini daun pintunya? Betul. Jadi di setting di luar sekaligus? Betul, harus di setting di luar. Karena pembuatan pintu peredam suara itu harus satu paket dengan kusennya. Karena kalau kusennya yang sudah ada, biasanya kita pasang dengan pintu yang baru itu biasanya tidak cocok. Tidak pas. Jadi ini bisa berarti di kusen bisa diangkat ya? Bisa diangkat, Oh. Kusennya bisa diangkat. Jadi saya pikir tadi ini bagian dari pintu, ternyata ini kusen gitu ya? Ini kusen. Oh, ya, kusennya. Gitu. Jadi betul-betul dipasin banget. Betul, harus pas. Karena kuncinya nanti adanya di sini, di pintu. Kebanyakan menarik. Ruangan sudah kedap, tapi sistem pintunya tidak support, sistem pintunya tidak baik. Tidak kedap, ya nanti ruangan tadi menjadi kedapnya menjadi berkurang atau hilang lagi seperti itu. Jadi kusen juga punya peranan. Betul, punya peranan. Tidak hanya pintunya, ini kok ada kaca segala nih gimana Pak Jody ini? Jadi peredam suara tapi juga bisa dilihat dari luar. Betul. Ini sesuai dengan permintaan dari customer. Kenapa? Karena ini ruangan-ruangan untuk restoran rencananya dan di situ ada live musik. Sementara ruangannya juga supaya nanti orang bisa memonitor dari luar, dari dalam bisa kelihatan gitu para tamunya dan lain sebagainya, sehingga dia butuh view pencahayaan dari kaca. Nah, namun kacanya di sini juga harus double, nggak single. Ini kita pakai kaca yang minimalnya 8 mili, ini 2 lapis, 2 layer. Bahkan kadang-kadang kita pakai 10 mili 2 lapis, kadang-kadang 12 mili. Jadi ya tergantung kebutuhan. Jadi kacanya saja sudah kurang lebih 24 mili ya? 24 mili. Kacanya baru kaca? Betul, belum ada airspace-nya, belum ada ruang hampanya di dalamnya. Oh, memang kalau saya lihat ini dari mulai awal ya cukup unik ya. Lapisan-lapisannya, apa aja Pak Juadi, isi dari dalam pintunya apa nih? Ini kan nggak terlihat nih. Ya. Yang kelihatan kan hanya bagian-bagian luar sama kusennya. Ini ada kacanya, tapi bagian-bagian dalam itu sebagai apa namanya, untuk peredam suara itu apa aja Pak Jadi? Ya, secara umum, bisa dijelaskan? Ya, secara konstruksi secara umum kalau pintu, lazimnya pintu umum ya materialnya dari material rangka kusennya aja dari rangka kayu solid kamper ya, kamper open supaya yang sudah bagus. Tentunya kamper open ya? Iya, harus kamper open. Kalau nggak open nanti begitu nanti kena tekanan, kena durability-nya nanti bisa melengkung. Bisa berubah-berubah ya. Jadi kalau sudah di open itu dia akan selama-lamanya tidak akan berubah ya. Iya, betul. Ya. Nah, untuk daun pintunya sendiri konstruksinya kita pakai bahan multiplex gitu. Multiplex juga pakai yang tebal, yang 12 mili. Terus di dalamnya ada
sistem beberapa layer lapisan material peredam. Termasuk di situ orang lebih kenal, kadang-kadang orang sebut di pasaran tuh rock wool salah satunya. Kita pakainya mineral wool, jadi material yang sifat peredam. Terus ada juga lapisan rubber sheet atau karet, lembaran karet, yang memang karet itu yang dia nanti punya masa cukup bagus untuk ngeblok suara. Terus kita pakai juga apa namanya ini, MDF. Mungkin ada contoh-contoh apa jadi yang sering disebutkan satu-satu apa yang biar setidaknya customer ini apa namanya jangan lihat sudah wujud sudah jadi ini wah ini loh memang kenapa mahal ya karena memang proses pembuatan kan juga cukup lama kan. Betul. Ini makan waktu berapa hari dengan berapa tenaga kerja nih? Ini pekerjaan ini sampai dengan proses 50% ini kita kerjakan kurang lebih ya 2 hari. 2 hari dengan 4-5 tukang gitu. Ya, betul. 3 tukang lah. Nanti sampai setting, sampai install, sampai siap nanti di lokasi ya kurang lebih pekerjaan ini kita kerjakan plus minus ya 6 hari. 6 hari dengan 3-4 tukang. Ya, betul. Oh, karena kalau saya lihat macam-macam ada tukang kaca, ya kan? Betul. Ada tukang kayu, tukang mebel, kan gitu kan? Betul. Jadi ini bervariasi ya keahliannya ya. Iya betul. Karena ini juga pintunya kan cukup berat. Bawanya kalau cuma 2 orang rasanya berat banget karena pintu ini kurang lebih nanti setelah jadi plus minus kurang lebih juga sampai 100 kiloan. Saat pintunya saja sudah 100 kilo. 100 kilo. Masya Allah. Ditambah lagi kusen lagi, berarti kurang lebih sekitar 125 kilo nih beratnya. Ya kurang lebih sekitar 110, 115 kurang lebih. Jadi posisi pemasangan juga perlu tenaga yang ekstra ya. Betul, harus pemasangannya harus ekstra, kemudian harus pemasangan juga harus rigid, harus presisi supaya nanti betul-betul kekedapannya itu bisa terjaga. Oke, kembali tadi yang unit apa saja yang ada di dalam pintu kurang lebihnya. Ini saya ada yang hijau nih, apa hijau-hijau nih? Nah, kalau yang hijau itu ini material yang ini kan orang terkenal tuh HMR atau MDF. MDF nah, yang warnanya hijau. Jadi kenapa kita kasih yang hijau? Umumnya kan warna coklat. Nah, hijau itu punya karakter dia lebih tahan terhadap air. Tahan terhadap lembab sehingga kita harus berikan apa namanya? Layanan kepada customer harus material yang terbaik supaya apa nanti jangka panjang usianya bisa pakainya lebih baik. Nah, kalau ngomong jangka panjang ini berapa lama garansinya? Ya Kak, garansi apa? Kalau untuk garansi atas pemakaian, misalkan produk kita yang kita kerjakan tidak baik, katakanlah pintunya nanti melintir, pintunya melengkung, atau katakanlah nanti tidak kedap sesuai dengan standarisasi yang hari ini kita tetapkan, tentu kita akan garansi sampai betul-betul pintu itu berfungsi dengan normal dengan baik. Tahun 2 tahun garansinya? Ya garansi pemasangan kalau memang tidak ada masalah human error nggak ada masalah bisa kita garansi. Jadi garansi jangka panjang ya? Iya jangka panjang. Jadi apapun problem dengan pintu kedap suara ini tetap perusahaan Juari ini akan menghandle. Kita akan handle itu akibat dari kualitas cara pemasangan yang tidak baik. Cara pemasangan dan bahan baku juga tentunya. Betul, kan? Betul, pastinya bahan baku. Apalagi Pak Jadian yang selain yang hijau tadi saya lihat macam-macam tuh. Nah itu di dalamnya ini ada sampel material yang orang sebut itu mineral wool atau orang di pasarannya lebih rock wool. Ada ditaruh di bagian di dalam. Itu. Terus kemudian kita pakai juga itu apa namanya? Ini material lembaran itu rubber sheet, ini benar karet nih, karet murni. Kita kasih 2 layer, 2 lapis tuh di bagian 2 sisi. Iya. Setelah itu kita nanti penutupnya kita pasangin pakai triplek. Nanti pakai yang 12 mili 2 lapis. Iya. Nah, kemudian nanti kita finish, kita tutup selesai nanti bisa pakai lapisan yang nanti ini HPL. HPL itu bisa warna sesuai permintaan. Warna sesuai dengan preferensi. Warnanya apa, motifnya apa itu. Iya. Kalaupun memang mau nanti minta duko juga bisa, artinya menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Iya, bisa kalau duko tinggal pilih warna ya. Betul. Tapi ini juga bahan baku ini segala macam warna kan ada ya? Ada macam-macam. Terus nanti di terakhirnya setelah nanti sudah terinstall baik, nanti di sela-selanya itu harus kita pasang nanti rubber itu juga rubber seal. Ini karet macam karet yang ada di pintu mobil. Jadi supaya betul-betul nanti nggak ada celah udara, benar-benar presisi rapat, nggak ada celah. Jadi ini kedapnya ini bagaikan dalam mobil yang mewah ya. Mobil mewah itu kan kedap suara tuh anti peluru segala macam ya. Udah itu kedap suara pakai karet-karet kan? Betul, pakai karet-karet semua. Tuh, kelebihannya situ ya. Ya. Jadi wajar kalau pintu ini harganya lumayan mahal ya. Ya itu prosesnya memang agak unik, beda dengan kita buat pintu yang standar biasa pintu rumahan.
Nah, selain pintu, ruang kedap suara ini kan banyak. Ini kan bagian daripada ruang studio atau ruang apapun yang memang kedap suara itu kan dia kan juga perlu apa namanya penyekat-penyekat yang memang harus kedap suara ya. Iya. Itu satu paket ya. Satu paket. Jadi kalau kita berbicara ruangan peredam suara itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi ruangannya sendiri harus kedap, jadi sistem partisinya juga harus bagus, harus kedap, sistem ceilingnya atau plafonnya juga harus kedap. Kalau sudah begitu juga sebenarnya belum cukup, pintunya juga harus kedap. Jadi satu kesatuan satu sistem yang terintegrasi jadi satu, yang nggak bisa dipisahkan satu sama lain. Gitu. Jadi bicaranya sistem gitu. Jadi kalau kita boleh bicara teknis ya, jadi seluruh ruangan, katakan satu ruangan untuk ruang kedap suara itu bagian yang terpasang tuh kurang lebih seperti pintu ini. Betul. Jadi bagian akhir biasanya nanti sentuhan akhirnya ketika ruangan sudah semua dipasang peredam, mulai dinding, plafon dan lain sebagainya, akhirnya nanti adanya di pintu sebagai kunciannya. Iya, pintu kan enggak, maksudnya bahan baku itu lapisan mirip-mirip kan? Hampir mirip. Cuma nanti teknis dan cara pemasangannya nanti ada treatment yang berbeda. Oke. Lebih spesifik pintu ya. Ya. Kalau untuk ruangan mungkin lebih mudah ya. Tidak terlalu sulit ya. 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 Saya lihat ini kayak bikinnya kayak di meja operasi nih ya. Ya, tentu ini harus tempatnya juga harus flat, harus iya, ini workshop ini luar biasa nih, kayak meja operasi nih, bukan bikin di mana ya, harus harus rata ya. Karena ini memang betul-betul harus betul-betul teknis tingkat tinggi ya. Ya, harus intinya kerjanya tukangnya harus detail, dia harus kerjanya nggak boleh sembarangan, nggak boleh ceroboh, dia harus perhitungkan betul, kalau ada celah sedikit saja karena nanti akan gagal. Jadi sebelum pintu ini dibawa ke tempat lokasinya itu di sini udah betul-betul rapi. Betul, sudah harus rapi, sudah harus dites, harus presisi. Ya. Begitu sampai ke lokasi tinggal plok nempel jadi. Iya, betul, tinggal nempel aja, tinggal install aja. Jadi biasanya lebih lama proses produksinya ketimbang kita proses installnya di lokasi. Ya. Tentu pintu ini tidak bisa terima jadi ya, harus sesuai pesanan ya. Betul. Jadi kita nggak produksi pintu jadi. Memang sesuai custom kita ukur dulu lokasi prosesnya. Kalau memang ada customer yang dia berkeinginan membuat itu, kita survei dulu ke lokasi, kita ukur, kita diskusikan ekspektasi bagaimana. Setelah kita ukur, kemudian nanti setelah cocok, setuju, baru kita siap untuk kita produksi. Nah, ini antara pintu yang pakai peredam tambah kaca, cahaya terlihat dari luar, sama pintu yang tidak pakai kaca, harganya juga beda ya? Sama-sama pintu peredam maksudnya? Ya ada perbedaan sedikit. Ya, karena kalau saya lihat ini teknisnya kan lebih sulit, ada kaca, lapisan-lapisannya gitu kan? Iya. Karena kacanya juga tetap peredam suara kan? Iya, harus. Luar biasa. Nah, jadi inilah perkenalan tentang pintu. Mungkin Pak Jody lebih kanak-kanak lagi dah. Saya lebih cuma pengen tahu lebih banyak nih Pak Jody, mungkin lebih jelaskan pintunya sudah terpasang di mana saja nih, pintu-pintu studio ini. Nah, kalau pemasangan pintu-pintu untuk studio secara portofolio udah banyak. Tentu setiap project yang peredam suara biasanya tuh satu di awal, satu paket dengan pintunya. Jadi kalau khusus mengerjakan pintu saja itu malah boleh dibilang case-nya agak jarang-jarang. Jadi udah satu paket dengan studionya, ruangannya kita buat, pintunya juga satu paket kita buat. Kenapa? Karena kalau pintunya nggak kedap, ruangannya kita buat juga, nanti akhirnya juga mubazir. Jadi nggak maksimal hasil kerjanya seperti itu. Nah, kalau klien ataupun customer yang sudah menggunakan jasa kita, baik yang sifatnya personal ataupun korporasi, ya sudah cukup beragam. Karena kita sudah beroperasi terkait dengan pekerjaan peredam suara ini dari tahun 2011. Sekarang 2024. Sekarang tahun berarti 2024. Pengalaman kurang lebih sekitar 13 tahun. 13 tahun yang hanya khusus untuk pekerjaan peredam suara. Luar biasa. Tapi based on-nya sebenarnya dari awal ya sudah kita di bidang jasa untuk konstruksi. Iya. Ini jasa konstruksi yang memang sedikit agak langka ya. Tidak banyak ya. Tidak banyak orang bergerak di bidang ini ya. Luar biasa. Waduh, Pak Johari senang sekali saya dapat ilmu lagi nih. Bagaimana cara proses peredam suara yang selama ini kita cuma melihat begitu saja. Kok
tebal sekali gitu ya. Ternyata lapisan-lapisannya juga begitu banyak ya bahan baku yang terpakai ya. Iya, betul. Tapi kalau kita lihat sudah hasil finishingnya, kayaknya nggak percaya ya. Kok bisa begini kan gitu Ya. kan? Baiklah Pak Johari, terima kasih banyak penjelasannya tentang pintu peredam suara. Terima kasih. Ya, Pak. saya nanti pengen banyak lagi tahu tentang ruangan ya. Kalau sekarang ini kita bahas khusus baru masalah pintu, lapisan-lapisannya nanti kita akan bahas lagi tentang yang lebih detail ya. Baik, Lebih siap. detail tentang ruangan ya. Berapa kali berapa, bagaimana cara mengukur apa namanya kebocoran suara. Ya. Urusan Pak ini kan urusan bocor-bocor kan. Oh iya, bocor-bocor. Bocor-bocor suara kan. Bocor suara. Iya, sehingga suara ini tidak bocor keluar, perlu teknis tersendiri ya Iya. untuk menghindar ini. Terima kasih Pak Johari. Terima kasih. Sama-sama. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat buat orang yang punya minat untuk bikin semacam ruangan-ruangan. Apa aja Pak ruangannya yang sudah biasa Pak Johari bikin selain studio? Yang pastinya yang sekarang sedang on fire atau sedang jamur podcast. Oke. Semua orang hari ini punya channel podcast, dia butuh ruangan yang support supaya apa? Ruangannya menjadi nyaman, tidak terganggu oleh berisik-berisik. Oke, habis podcast. Pastinya orang suka nonton film di rumah, home theater. Oh. Terus biasanya kalau udah home theater suka-suka kalau ngisi liburan suka karaokean di rumah, home karaoke. Oke. Ditambah lagi kalau di rumah sakit itu juga ada ruang-ruangan yang kedap suara ya. Oh iya ada, rumah sakit tuh ada ruangan untuk apa namanya pasien khusus. Kadang-kadang dia butuh perawatan khusus, dia butuh ruangan yang memang dia kedap supaya nanti pasien khusus itu yang dia nggak mengganggu apa namanya pasien yang lain. Iya, Karena iya, sudah iya, butuh iya, seperti iya. itu. Selain ruang yang steril juga perlu steril Iya. dari suara ya. Iya betul. Baik Pak Johari, terima kasih banyak waktunya. Ya, nanti kita bincang-bincang lagi tentang teknis ya, lebih ke teknis ya di workshop PT Persada Sabta Gemilang dengan brandnya Gemilang Soundproofing. Gemilang Soundproofing ya. Soundproofing. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat buat netizen, buat yang punya ancang-ancang mau bikin studio ya. Kalau studio yang sudah ada mungkin kurang apa namanya kurang proper katakan. Kurang proper, hubungi kami. Ya, siap. Ya, dengan kontak Pak Johari. Ya, nomornya simpel di 0811 892 236. 236. Bisa juga hubungi dengan Habib Has ya 0821 2578 3373. Nah, kita lagi bekerja sama untuk bagaimana bahu membahu ya mensukseskan perubahan ke depan ya, karena perubahan sudah menanti kita selama ini. Insya Allah dengan perubahan suara yang kedap suara, suasana semuanya yang dingin, adem ya, hingga bangsa ini semakin hari semakin maju ke depan ya. Amin, amin. Makasih. Ya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.